Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu berjudul Imagine yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi terkenal bernama John Lennon. Dalam lagu ini sebenarnya kita bisa melihat adanya kerinduan supaya terjadi kedamaian dan keadilan di dunia. Tapi sayangnya, ide perdamaian itu menolak keberadaan Tuhan dan menolak akan kekekalan. John Lennon melihat masalah dunia disebabkan oleh negara, agama, dan harta, dan menganggap bahwa kalau semua hal ini dihapuskan, maka akan terjadi perdamaian. Padahal masalah utama dari perdamaian terletak dalam kondisi di dalam hati manusia. Dosa menyebabkan timbulnya kekacauan dan ketidakdamaian. Iblis menghancurkan, dan dosa manusia terus-menerus akan menyebabkan konflik. Hanya ada satu sumber kedamaian, satu-satunya cara di mana kita mengalami kedamaian dan perdamaian sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah solusi dari perdamaian, dialah solusi kedamaian, karena dia adalah pemberi damai. Nabi Yesaya menyebutkan, ketika menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus, dia sebutkan Tuhan Yesus Sang Mesias itu sebagai Raja Damai. Dan inilah kenyataan yang sebenarnya. Kedamaian itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan hidup di bawah kendali dan otoritas Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah akan membawa perdamaian. Dalam Yesaya 11 ayat 6 ini tertulis, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ayat ini merupakan bagian dari nubuatan Nabi Yesaya tentang kerajaan damai, di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja. Manifestasi dari nubuatan ini masih menunggu waktunya, di mana kerajaan 1000 tahun damai itu akan tergenapi. Tuhan Yesus Sang Mesias itu memang sudah datang 2025 tahun yang lalu, dan dia telah mengerjakan suatu karya pengorbanan yang memperdamaikan kita dengan dirinya yang adalah Allah, dan dia telah naik ke sorga. Tapi Tuhan Yesus akan datang kembali di akhir zaman. Kita semua mengharapkan keadaan damai, tapi di dunia yang sekarang kita tinggali masih ada konflik, masih ada peperangan, masih ada perseteruan satu sama lain. Tapi suatu saat nanti akan ada langit baru dan bumi baru, di mana Kristus memerintah, dan di sana hanya akan ada kebenaran dan kedamaian. Dalam 2 Petrus 3 ayat 13 tertulis, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ketika langit baru dan bumi baru itu termanifestasi, maka yang ada hanya kebenaran. Dan firman Tuhan menyatakan, di mana ada kebenaran, maka di situ ada damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua menantikan langit baru dan bumi baru, di mana Kristus Yesus Tuhan akan memerintah sebagai Raja Damai. Hari-hari ini
Mungkin kita masih mengalami pergumulan, masih ada ketidakdamaian, dan situasi konflik di sekitar kita. Tapi mari sadari satu hal, bahwa kita sedang menantikan satu momen yang luar biasa, peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang, di mana Kristus memerintah dalam kedamaian, dan kita hidup di langit baru dan bumi yang baru, di mana di situ hanya ada kebenaran. Biarlah hidup kita sekarang ini senantiasa diarahkan kepada hari depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan di dalam janji-Nya yang kekal. Langit dan bumi yang sekarang akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, pengharapan, bahwa di tengah-tengah situasi, konflik, peperangan, ketidakdamaian di dunia saat ini, kami punya harapan yang pasti di dalam Tuhan, karena Engkau menyediakan suatu masa damai di dalam langit baru dan bumi baru, di mana Engkau sendiri akan memerintah sebagai Raja. Tolong kami Tuhan supaya kami senantiasa setia kepadamu dalam menjalani hari-hari kami di dunia ini pada saat ini, sehingga kami didapati setia dan layak untuk masuk dalam masa langit baru dan bumi baru itu, dan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawat setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.